Baik, kita sekarang masuk ke section yang berikutnya. Nah, di sesi ini kita akan mulai bermain-main dengan relationships. Nah, sebelum kita masuk ke relationships, kita akan menjabarkan dulu ya, kita kita breakdown dulu ya sebenarnya apa yang akan kita kerjakan. Nah, sebuah relationships itu kan terjadi karena adanya um, keterkaitan ya antara dua buah entities gitu ya. Jadi ya minimal dua buah entities. Pada kasus kita di sini kita punya konteks dan groups ya, di mana sebuah konteks, sebuah kontak itu dapat digolongkan ke dalam beberapa grup ya, atau dapat dipetakan ke dalam beberapa grup. Misalnya grup itu ada family, ada friends, ada work, dan lain-lain, colleague, dan lain sebagainya ya. Nah, demikian juga dengan grup ya. Sebuah grup itu bisa dilabelkan kepada lebih dari satu kontak. Jadi, relasi, hubungan antara konteks dengan groups itu adalah many to many ya, di mana satu buah kontak bisa di-cluster ke multiple groups, sementara sebuah grup dapat dilabelkan kepada multiple konteks. Jadi di sini ada dua buah entity, yaitu konteks dan groups, lalu terbentuklah sebuah tabel di tengah-tengahnya ketika menjadi physical ya. Jadi kan tadi kan entity, kemudian ketika diterjemahkan dalam bentuk physical, maka akan terbentuk sebuah table baru ya di tengah-tengah ya, yang merupakan join table dari foreign key kontak dan foreign key dari grup. Nah, di kasus kita, di solusi yang sudah kita kembangkan, saat ini kita baru punya sebuah entity class, yaitu kontak. Kita belum punya entity class group. Nah, jadi di sesi ini kita akan lakukan dua hal. Bagian yang pertama, kita akan meng-create entity class group, kemudian kita akan definisikan atribut-atributnya, ya, kemudian kita register ke dalam persistent unit, lalu kita akan melakukan seperti apa yang kita lakukan sebelumnya. Misalnya contoh di sini ya, saya tunjukin di driver kita, ya. Di sini kita display all context, kemudian kita clean tables, kemudian kita set tables, dan lain sebagainya. Jadi kita akan melakukan hal yang sama, cuman untuk groups ya. Jadi kita akan lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan terhadap konteks, cuman sekarang kita akan lakukan terhadap grup. Nah, di section yang kedua baru kita akan melakukan relationships. Jadi baru kita akan building relationships between kontak dan grup gitu ya. Jadi kita slice jadi dua. Bagian yang pertama kita akan create dulu entity class untuk grup, kemudian saya akan demonstrasikan, saya akan copas sebenarnya, basically saya akan copas bagian yang ini, saya akan yang ini ya, bagian yang ini ya, saya akan lakukan hal yang sama, cuman ditujukan untuk grup ya. Jadi idenya seperti itu. Kemudian nanti di section yang kedua, di bagian yang kedua, kita akan building relationships between ini kedua entities ini. Kira-kira seperti itu. Nah, saya sebentar lagi akan mendemonstrasikan meng-create si grup ini ya, grup entity group ya. Bukan entity group ya. Entity class group ya, beserta atribut-atributnya. Nah, silakan nanti disimak sebelum nanti kita akan bermain-main dengan relationships. Oke, jadi silakan diperhatikan demonstrasinya.
Oke, sekarang sudah komplit ya. Jadi kita sudah punya entity kelas group. Di sini nanti nama tabelnya adalah groups, ya sesuai dengan CDM ya. Kemudian kita akan punya ID ya. Jadi kita akan punya kolom ID nanti, atributnya ID, kemudian nama kolomnya adalah ID juga. Kemudian kita punya kolom name ya nanti ya. Kemudian nama atributnya juga name. Oh ya, ini masih satu lagi yang belum ya, yaitu length. Length. Jadi saya tambahin dulu length 255. Oke. Kemudian kita sudah punya constructors ya, ada dua. Kemudian punya asesor dan mutator. Lalu kita punya toString. Oh ya, ini toStringnya belum diedit ya. Sebentar ya, saya perbaiki dulu toStringnya. Kemudian ini pakai pipe ya. Oke, sudah komplit. Kita lihat di driver. Nah, di sini kita punya display all groups. Kemudian di display all groups ini, di sini kita create sebuah query ya, from group, kemudian nama kelas ya, nama entity kelas, G order by ID ya. Jadi kita urutkan dari ID-nya. Kemudian kita execute ya, dengan type query. Type query di sini ada returnnya nanti dengan tipe group ya. Jadi list ini akan bertipe group. Kemudian di sana kita loop ya, kita print ya. Saya pikir ini simple sekali. Kemudian kita lihat untuk seedingnya. Untuk seedingnya di sini saya sudah tambahkan 3 buah grup ya. Nah, 3 buah grup. Kemudian ketiga buah grup ini juga sudah diinsert ya, di persist. Kemudian sudah di save ya. Kemudian untuk clear table ya. Clear table di sini kita tambahkan sebuah query lagi ya, untuk menghapus dari grup. Kemudian sini sudah dihapus dan kita retrieve berapa jumlah grup yang terhapus, kira-kira seperti itu. Kemudian ya kita flash, kita commit ya. Lalu kita tampilkan ada berapa yang terhapus ya, kontaknya dan grupnya. Saya pikir itu yang kita bisa contohkan ya untuk kasus ini. Yang di bagian display with something ini tidak saya lakukan. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Oke, kira-kira seperti ini. Saya pikir sudah lengkap ya. Kita akan coba compile dan kita akan coba run ya. Ini kok error ya, sebentar. Oh, ini saya pakai ini. Ini saya pakai PowerShell ya. Ini saya switch dulu nih ke command prompt ya. Oke, pantas kok dia. Soalnya cara makainya agak lain ya kalau pakai PowerShell. Oke, saya ulang aja lagi. Untuk yang harus saya ulang adalah untuk ngerun ya, di sini ada grup tidak diketahui. Oh, kita lupa satu hal. Kita belum memasukkan ke persistence unit. Ini ya. Ya, ini belum kita lakukan. Oke, kita masukin ya, grup. Ya, ini ya. Oke, sip.
Kita compile ulang. Untuk compile kita pakai Maven ya, Maven. Kemudian clean. Oke, sudah bisa ya. Tadi kita miss menambahkan meregister ke persistence unitnya. Jadi sekarang sudah baik, sudah sehat. Kita bisa coba run lagi ya. Oke, ini udah stable dia. Jadi untuk section yang pertama, untuk bagian yang pertama, part pertama ini sudah berhasil. Kita sudah create group entity class group. Kemudian kita sudah melakukan beberapa operation di sini. Kita sudah melakukan selection, kita sudah melakukan insertion, kita juga sudah melakukan deletion. Jadi jangan lupa untuk memasukkan ke persistence XML kalau sudah ya. Saya lupa ini masukinnya. Oke, sudah beres. Jadi bagian ini sudah oke. Nah, kita sekarang akan move on ke bagaimana cara meng-create relationships ya antara si kontak dengan grup gitu ya. Ingat bahwa sebuah kontak bisa punya multiple group dan sebuah grup bisa dilabelkan kepada multiple konteks. Oke, kita akan langsung ke sana. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua dari bermain-main dengan relationships. Nah, tadi kita sudah create entity class untuk grup ya. Jadi kita sudah punya grup. Kemudian kita juga ya tentu saja sudah punya kontak. Nah, kedua entity ini berrelasi atau punya relationships yang bentuknya adalah many to many. Artinya sebuah kontak itu boleh memiliki multiple groups. Demikian juga dengan sebuah grup boleh memiliki multiple konteks. Persoalannya adalah atau key-nya di sini adalah sebuah kontak tidak boleh didaftarkan di multiple groups tapi groupsnya sama. Contoh misalnya gini, kita lihat sebuah data di sini ya, contoh ya. Misalnya di sini ada Wiro ya. Nah, apakah memungkinkan sebuah kontak, let's say namanya Wiro, kita daftarkan di family dan di family? Ya nggak mungkin ya. Dia hanya bisa didaftarkan di family satu kali. Dia tidak bisa didaftarkan di family dan di family, di grup family dan di grup family. Nggak bisa. However, si Wiro ini bisa didaftarkan di family, bisa didaftarkan juga di work sekaligus. Nah, demikian juga dengan grup ya. Sebuah grup bisa memiliki multiple konteks. Masalahnya adalah sebuah grup tidak boleh memiliki multiple konteks dengan konteks yang sama. Contoh, misalnya di sini kita punya grup, let's say friend misalnya. Nah, apakah boleh di dalam grup friend itu terdapat kontak atas nama Jaka dan atas nama Jaka? Nggak bisa. Jadi sebuah grup hanya boleh didaftarkan atau dilabeli atau dilabelkan kepada kontak yang harus unik ya, harus berbeda. Nah, sifat uniqueness ini kita harus bisa catch ya. Jadi kita harus bisa paham, oh ini harusnya unik, oh ini boleh tidak unik ya. Nah, kenapa? Karena di bentuk many to many berarti kan ada hubungan yang ke banyak gitu ya. Jadi satu ke banyak dan satu ke banyak. Jadi dua satu ke banyak gitu ya. Jadi modelnya kayak begini ya. Nah, sifat uniqueness ini kita harus bisa cerminkan di dalam solusi kita ya. Nah, kita akan create dari kontak, kita akan bisa mengakses grup-grup apa saja yang diasosiasikan terhadap kontak ini. Jadi multiple groups gitu ya, bisa multiple group. Kemudian hal sebaliknya juga terjadi. Jadi sebuah grup itu punya multiple konteks. Nah, multiple sifat-sifat multiple ini
harus bisa kita representasikan. Nah, kalau di Java kita bisa pakai Java Collection Framework. Opsinya banyak ya, bisa pakai collection, bisa pakai list, bisa pakai set. Nah, tapi mana yang paling tepat untuk mencerminkan uniqueness ini? Nah, kita akan menggunakan set. Kenapa? Karena set menjamin uniqueness. Ya, set dan turunan-turunannya ya. Jadi mereka menjamin uniqueness. Artinya, kalau sudah ada sebuah kontak didaftarkan terhadap sebuah grup, maka grup tersebut tidak bisa didaftarkan kembali. Artinya misalnya contoh, si Wiro sudah didaftarkan ke grup family. Ya, grup family nggak bisa didaftarkan lagi untuk si Wiro ini. Kurang lebih idenya seperti itu. Nah, untuk merepresentasikan itu, kita akan create di sini sebuah atribut baru yang akan mencerminkan kumpulan groups, ya, multiple groups tadi dengan tipe set. Sebaliknya, nanti di grup kita akan juga create sebuah atribut baru yang mencerminkan many context, ya, tapi konteksnya itu unik ya, jadi pakai set juga. Nah, kita akan kerjakan satu-satu ya, mulai dari yang di konteks terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan create sebuah atribut ya, tipenya adalah set. Kemudian dia akan menampung sekumpulan grup ya. Kemudian saya akan sebut dengan groups. Kemudian saya akan buat di sini asesor dan mutatornya. Oke, sekarang kita masuk ke grup ya. Konsepnya sama, kita akan create sebuah atribut yang tipenya adalah set. Cuman di sini isinya adalah kontak. Oh, sorry. Isinya adalah kontak dan kita sebut dengan konteks. Simple ya. Kemudian kita akan kembali ke konteks. Nah, di sini kita akan definisikan relasi many to many-nya. Ya, kita akan create, kita akan gunakan annotation many to many baik di konteks dan di grup ya. Oke, kita akan buat di sini many to many. Kemudian kita beritahu target entity-nya. Jadi nanti entity yang kita tuju yang mana yang merepresentasikan si grup ini ya. Jadi target entity-nya adalah group dot class. Kemudian case shading-nya saya mau oke, jadi barangkali teman-teman masih ingat ya cascade ini ya, cascading ya. Misalnya on delete cascade, on update cascade gitu ya. Jadi menjamin konsistensi data. Oke, selanjutnya di sini saya save ya. Kemudian di sini di grup ya, konsepnya sama. Saya akan tambahkan annotation many to many. Perbedaannya di sini saya menggunakan map, ya, map by ya. Jadi kemudian ini map by-nya adalah groups. Lalu kita tambahkan cascade-nya. Saya akan pakai all juga. Jadi sama persis ya konsepnya. Nah, dari mana datangnya groups ini? Groups ini kita ambil dari sini. Dari sini. Ya, kalau di sini teman-teman bikin grup-grup misalnya gitu ya, contoh ya, grup-grup, maka di grup ini teman-teman tulis sini ya, grup-grup gitu ya. Itu contoh. Jadi ini teksnya ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Ya, nama dari siapanya nih, nama dari atributnya ini. Oke, sebenarnya sampai di sini relationship-nya itu sudah somewhat terbentuk ya. Nah, next step-nya adalah teman-teman pasti ingat bahwa ketika kita create sebuah many to many relationships antara dua buah entities, maka akan terbentuk physically sebuah table baru ya, table di tengah ya, namanya join table. Nah, kita perlu definisikan join table-nya di sini. Join table-nya mau seperti apa? Ya, kurang lebih idenya begitu ya. Nah, untuk meng-create join table, kita definisikan join table-nya. Kita pakai anotasi join table ya. Join
table. Kemudian kita beri nama join table-nya apa? Oh, saya mau nama join table-nya contact group. Kemudian saya mau join column. Ya, ini join column. Untuk join column saya akan create join column. Oke. Kemudian name-nya adalah oke. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi coba kita decompose ya. Jadi di sini kita punya join table. Kemudian join table ini nanti namanya adalah contact group. Kemudian teman-teman perhatikan ya bahwa di join table ini si contact group ini isinya adalah foreign key. Foreign key dari mana? Foreign key dari contact dan foreign key dari group. Ya. Nah, nanti kedua foreign key ini kemudian dijadikan primary key. Gitu ya. Jadi ini adalah composite key ya, composite key yang bersumber dari foreign key. Foreign key dari dua buah table rujukan. Table rujukannya adalah contact dan group. Nah, contact dan group sendiri itu punya primary key ya. Kalau untuk contact, primary key-nya adalah email, sementara kalau group primary key-nya adalah ID. Nah, jadi benda ini yang kita deskripsikan di sini. Jadi di sini kita punya contact group, ini yang di tengah tadi, tabel yang di tengah, join table-nya. Kemudian join kolomnya apa? Join column isinya adalah yang pertama datang dari group ya, datang dari contact ya. Jadi nama kolom di join table-nya adalah contact group, itu adalah contact email. Kemudian sumber data yang akan kita gunakan adalah email. Email dari mana? Email dari contact. Ya. Sebaliknya, inverse-nya atau teman joinan ya, teman joinan dari si konteks adalah grup ya. Jadi kita pakai inverse ya, ini temannya atau join untuk bikin kompositnya gitu ya, composite key-nya. Nah, ini merujuk ke tabel grup ya. Di tabel grup primary key-nya adalah ID, tapi nanti di join table contact group ini kita akan beri nama foreign key-nya adalah group ID. Nah, nanti di dalam dengan demikian maka di dalam contact group ini adalah table yang di tengah, isinya adalah dua kolom. Kolom pertama adalah contact email, ya kolom yang kedua adalah group ID. Untuk contact email merujuk ke contact dan kolom email. Sementara untuk grup ID merujuk ke grup kolom ID. Make sense nggak ya? Make sense ya? Oke, sampai di situ sebenarnya pekerjaan kita ini sudah selesai untuk bikin relationships-nya. Nah, satu hal lagi yang saya ingin lakukan adalah di sini saya ingin bikin sebuah konstruktor baru, di mana konstruktor baru ini memungkinkan kita untuk meng-create turut memasukkan set si grup ini ya ke dalam parameternya gitu ya.
Oke, sesimpel ini kok ya. Kemudian di grup sama juga ya. Di sini saya akan tambahkan untuk kontak ya. Sini saya tambahkan untuk si kontak. Oke, sudah jadi, sudah selesai. Jadi relationship-nya sudah jadi. Nah, di sini di kontak kita tadi ya create many to many menuju ke grup. Kemudian kita juga sudah definisikan join table-nya. Kemudian untuk grup di sini kita sudah meng-create many to many-nya juga ya. Jadi bisa berelasi, nanti bisa vice versa. Cuman di sini kita tidak perlu meredefinisi join table-nya karena tadi sudah diwakili di kontak ya. Jadi nggak perlu dibikin di sini add join table semacam itu, nggak perlu. Kemudian di sini saya juga sudah tambahkan bagian ini ya, konstruktor untuk menambahkan konteks ya. Jadi sudah ditambahkan di sini. Demikian juga di konteks. Di sini saya juga sudah tambahkan sebuah konstruktor ya yang sudah mengakomodir si grup juga ya. Jadi konsepnya sama dengan yang barusan. Oke, sekarang kita coba main-main nih dengan datanya ya. Nah, di sini di driver kita sudah punya sekumpulan ini ya, sekumpulan kontak, dan kita sudah punya sekumpulan ini ya, grup ya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah memetakan antara kontak dengan grup. Jadi kita mau daftarin, misalnya ada kontak yang tergolong family, ada kontak yang tergolong misalnya friend dan work dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan memanfaatkan yang di sini ya, kita akan menggunakan konstruktor yang ketiga, yaitu yang ini ya, kita gunakan yang ini. Jadi instead of menggunakan konstruktor yang kedua, kita gunakan konstruktor ketiga, di mana kita sekaligus mensupply konteks mana saja yang kita daftarkan atau yang kita labeli dengan suatu grup. Nah, kita balik ke sini ya. Nah, di sini kita akan supply sebuah set karena permintaannya adalah sebuah set. Kita pakai set. Kemudian di sini saya pakai off ya. Off, kemudian di sini saya gunakan contoh ya, si Milky Man deh, misalnya contoh. Oke, jadi Milky Man akan masuk ke grup family. Kemudian untuk yang berikutnya ini grup apa ini? Friend ya. Sini off, kita masukkan misalnya si Wiro, kemudian siapa lagi? Sorry, salah nih. Si Wiro, kemudian si Jaka, dan si Supramen misalnya, contoh aja. Kemudian yang berikutnya, let's say kita punya set off, kemudian ini si siapa lagi ya, Milky Man deh misalnya, si Milky Man. Oke, nah gagal seperti ini ya, very simple. Kemudian kita akan coba ya modifikasi ya. Di sini ketika kita nge-display grupnya ya. Nah, ketika kita nge-display grupnya, di sini kan kita cuma menampilkan informasi grup ya, tanpa atau belum menampilkan informasi tentang siapa saja yang ada di dalam grup tersebut. Nah, kita akan display ya, kita akan retrieve ya kontaknya, get contacts. Kemudian di sini returnnya adalah sebuah set ya, set. Kemudian isinya adalah kontak. Lalu namanya adalah let's say contacts ini ya. Oke, kemudian kita loop ya, kita loop pakai for juga bisa ya. Oke, idenya kira-kira seperti ini. Nah, kita akan coba run nih.
Jadi tadi kita sudah daftarkan apa namanya ini, eh, grup beserta konteksnya ya. Jadi grup ini isi konteksnya adalah apa gitu ya. Kemudian grup friend isi kontaknya adalah dan seterusnya. Kurang lebih idenya seperti itu. Kemudian di sini kita modify untuk pada display all groups. Sini kita selain menampilkan groupsnya, kita juga menampilkan siapa-siapa saja yang ada di dalam grup tersebut ya. Kurang lebih idenya begitu ya. Jadi ini saya kasih space aja biar kelihatan maksud dan tujuannya. Oke, saya save. Ini sudah saya save semua. Kita sekarang akan compile dan execute ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini, kita coba menampilkan kita track ya. Jadi contoh di sini kita menampilkan ini ya, display groups. Nah, ini kan display all groups ya. Jadi ini adalah bagian yang ini ya, bagian display all groups yang ini ya. Kemudian di sana menampilkan oke, ini family ya gitu ya. Jadi ini grupnya grup family. Kemudian kita tampilkan di grup family ini ada siapa? Ada Milky Man. Kita cek ya. Family ini ada Milky Man nih. Ah, ya benar ya, hanya ada Milky Man ya. Kemudian di bawahnya ada friend ya, grup friend. Grup friend ini ada Jaka, Supraman sama Wiro. Nih, Jaka, Supraman sama Wiro. Jaka, Supraman sama Wiro. Oh ya, benar ya. Nah, ini benar ya. Kemudian untuk yang ketiga work ya. Work ini ada Milky Man. Work hanya ada Milky Man. Oke, benar ya, hanya ada Milky Man. Jadi dengan demikian relationships kita itu udah benar ya. Udah cocok ya. Nah, coba kita run lagi ya. Kita run lagi. Oke, jadi masih konsisten dengan yang tadi. Jadi solusi kita ini sudah jadi ya teman-teman. Kita sudah meng-create tadi ya di awal kita create group, kemudian kita setup relationships-nya antara grup dan kontak dan grup. Kemudian modelnya adalah many to many, ini ya many to many. Kemudian ini juga ya. Kemudian kita juga sudah men-setup join table-nya, informasi join table-nya seperti apa. Kita juga sudah menggunakan ini ya, kalau kita balik sini ya, kita sudah menggunakan third constructor ya untuk meng-create atau mendaftarkan siapa ini namanya si konteks ya ke dalam suatu grup ya. Ini cara yang simple nih. Nah, coba teman-teman selanjutnya adalah melakukan eksplorasi. Di sini kan kita masih punya case yang many to many ya. Padahal kan ada relationships yang one to many. Kita belum mainkan di sini ya. Tapi itu lebih simple sih ketimbang yang ini. Kemudian ada yang one to one. Nah, itu coba teman-teman mainkan, cari case-nya. Kemudian bagaimana kalau teman-teman mau melakukan update. Nah, kita belum melakukan update nih. Jadi coba teman-teman explore gimana kalau kita melakukan update. Contohnya misalnya si Wiro ini ganti nomor gitu ya, apa yang terjadi, bagaimana caranya ya. Itu sebenarnya nggak terlalu susah ya. Nanti teman-teman coba explore. Pada intinya teman-teman nanti akan membutuhkan entity manager. Kemudian entity manager itu teman-teman akan mintakan untuk nge-merging ya, nge-merging data yang baru atau state yang baru ke dalam database gitu ya. Kalau ada change database, teman-teman bisa refresh si objeknya ya, atau entity objeknya. Oke, saya pikir itu untuk seri JPA ini yang mudah-mudahan make sense dan bisa memberikan awal ya, gambaran awal mengenai bagaimana sih menggunakan ORM di Java ya. Very likely teman-teman akan menggunakan konsep yang sama di tempat yang lain, di platform yang lain. Saya pikir itu saja untuk seri ini. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi pembelajaran yang lain. Ciao.